Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Demikianlah Injil Tuhan. Penabur benih kebaikan. Renungan oleh Romo Albertus Medianto, Okar. Sahabat Cafe Rohani, ada sebuah cerita. Seorang petani akan mengangkat bebatuan dari lahan tanah supaya mudah dicangkul dan ditanami tanaman. Dengan penuh kesabaran dan ketekunan supaya subur dan mudah ditanami sehingga menghasilkan panenan yang baik. Meskipun begitu, tanah bebatuan dan berkapur perlu juga diolah untuk kehidupan. Petani ataupun penabur tidak boleh menyerah. Ia harus mencari cara supaya tanah yang menghasilkan panen yang baik. Inilah tantangannya keluar dari situasi sulit dan muncul kreativitas baru.
Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan seorang penabur. Penabur berusaha menaburkan benih baik di lahannya. Hasil buah yang baik dan berkelimpahan terjadi berkat usaha keras si penabur. Tuhan memberikan kemampuan pada setiap orang untuk menerima firman dan melaksanakan firman dalam hidup keseharian. Sikap hidup, mental, dan jiwa manusia turut memengaruhi setiap orang dalam menangkap pesan firman Tuhan. Firman Tuhan bergema atau tidak bergema juga bergantung dari kemauan baik setiap orang yang mendengarkannya. Berapa banyak orang yang rapuh di saat menghadapi ancaman atas hidup berimannya. Mereka dengan pertimbangan yang tidak matang meninggalkan Tuhan di masa yang sulit. Mereka tidak terbiasa mengolah firman Tuhan dan menjadikannya rema dalam hati. Di setiap langkah kehidupan, firman yang masuk dalam pikiran dan perasaan manusia akan membentuk manusia seperti yang diinginkan Allah. Setiap orang punya kesempatan menabur benih yang baik. Apakah kesempatan itu digunakan? Ada yang cerdik menaburkannya, ada yang malah malas dan membiarkan kesempatan emas hilang tidak berbekas. Hari ini saya menabur benih baik berupa apa? Peliharalah firman yang telah kita terima sejak mengenal Tuhan Yesus. Singkirkan segala bebatuan yang menghambat tumbuh suburnya iman. Kalahkan apapun bentuk yang menghalangi kita untuk bisa mencintai Tuhan Yesus. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.